Selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi. Selamat berakhir pekan pada hari ini. Atas izinnya Allah perkenankan kita dan melewati sepanjang pekan ini. Dan kini kita berada pada akhir pekan Sabtu 29 Januari 2022. Mari Bapak Ibu siapkan diri kita untuk duduk bersama dan disapa oleh sabdanya. Mari berdoa. Di akhir pekan ini ya Allah, ungkapan syukur, pujian semata-mata naik kepadamu. Tuhan telah menjaga, memelihara kami selama sepekan dalam kami beraktivitas. Karena itu kami tetap rindu untuk disapa oleh sabdamu. Bersabdalah, kami telah sedia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Tawarikh pasal 36 ayat 11 sampai 21. Kitab 2 Tawarikh pasal 36 ayat 11 sampai 21 firman Tuhan. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan Yerusalem itu dinajiskan mereka. Nama Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka, dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan, semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri di dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, sehingga genaplah 70 tahun. Demikian sabda Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, kitab 2 Tawarikh meneruskan kitab pertama Tawarikh. Dengan terjadinya suksesi Salomo menjadi raja setelah kematian ayahnya Daud sekitar tahun 970 sebelum Masehi. Kitab ini secara khusus mencakup periode yang sama seperti kitab 1 dan 2 Raja-Raja dan mengulang banyak kejadian dari kedua kitab tersebut. Imam Ezra adalah pengarang 1 dan 2 Tawarikh. Tujuan penulisan kitab ini adalah memberi harapan kepada orang Yahudi yang diberi izin untuk kembali ke tanah mereka setelah masa pembuangan. Satu perbedaan utama antara kitab 2 Tawarikh dan kitab 1 2 Raja-Raja adalah bahwa raja-raja Israel kerajaan utara hanya sedikit mendapat perhatian dalam kitab 2 Tawarikh. Hal ini mungkin mengindikasikan bahwa Ezra hanya berkepentingan untuk menelusuri garis keturunan Daud dan memperlihatkan bahwa Yehuda, kerajaan selatan, adalah bangsa yang tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini, akhir dari kerajaan Yehuda. Akhir dari kerajaan Yehuda. Ada dua hal yang dapat dijadikan bahan perenungan bagi para pembaca kisah ini. Pertama,
dosa telah merasuki kehidupan Israel secara menyeluruh pada zaman Raja Sedekia. Dalam hal ini, kepemimpinan Raja Sedekia telah berdosa karena melakukan yang jahat, tidak merendahkan diri di hadapan Allah, mengeraskan hati, dan tidak berbalik kepada Tuhan. Dalam hal keagamaan, para pemimpin termasuk para imam bersama-sama dengan rakyat juga berdosa menyembah berhala dan menajiskan bait Allah. Para pemimpin bersama rakyat juga meremehkan peringatan, himbauan, dan firman Tuhan melalui para nabinya. Bahkan juga dalam hal lingkungan hidup. Karena rupanya seluruh bangsa Yehuda tidak menaati perintah untuk membiarkan tanah tidak ditanami 1 tahun setiap tahun ke-7 tahun Sabat demi menjaga kesuburan tanah tersebut. Akibat dosa-dosa inilah penghukuman dari Allah. Inilah hal kedua yang perlu kita perhatikan, yaitu bagaimana Tuhan bertindak. Penulis Tawarik jelas menunjukkan bahwa Tuhan telah berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena Ia sayang kepada umatnya. Allah juga yang menggerakkan Raja Kasdim Babel untuk menjadi instrumen penghukuman Allah. Namun karya Allah tidak hanya sampai pada memperingatkan lalu menghukum saja. Allah juga memulihkan umatnya setelah masa hukuman itu selesai. Catatan penulis Tawarik mengenai tahun Sabat bagi tanah menyiratkan satu hal, bahwa tanah Israel berserat selama pembuangan demi persiapan bagi kedatangan para penghuni baru, orang Yahudi yang kembali dari pembuangan. Ayat 21. Tuhan jugalah yang menggerakkan Raja Persia Kores untuk mengeluarkan dekretnya yang terkenal yang memungkinkan pemulangan orang Yehuda ke tanah mereka. Ayat 22 sampai 23. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama Allah kasihi, mengakui bahwa Allah adalah Allah yang maha kasih dan maha adil, berarti menerima bahwa Allah menghukum dan mendisiplinkan mereka yang dikasihinya. Roh Kudus menuntun dan membimbing, serta Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, di akhir pekan ini kembali kami mengangkat pujian dan syukur bahwa segala hal ada masanya. Dalam ketaksetiaan dan dalam kesetiaan selalu ada masanya, ada akhirnya, ada endingnya. Karena itu masa-masa itulah umat Allah, warga gereja, kaum keluarga dapat menjalani dan berhikmat di dalamnya. Itu pun jika kita pohonkan hikmat daripada Allah, sehingga kita mampu menilai hidup ini. Sepanjang sepekan Tuhan telah menjaga, memelihara kita. Kita bisa memahami dan mengerti atas hikmat Allah. Kita bersyukuri bahwa Tuhan telah memelihara kita sepanjang sepekan, dan jika Allah perkenankan pula esok kita akan bersama-sama ke rumah Allah yang kudus untuk memuji, memuliakan nama Allah. Bagi yang memungkinkan, yang masih belum memungkinkan, tetap di rumah lewat siaran nirkabel, live streaming. Tapi semuanya itu semata-mata untuk kerinduan, untuk disapa sabda Tuhan, dan kita bersyukur atas semuanya itu. Segala sesuatu ada masanya, pandemi pun pula saatnya akan tertangani. Proses yang sebentar berjalan hari ini dan kini, kita percaya bahwa tangan kasih Allah akan memberikan terbaik. Bapa di surga, kami berdoa untuk umat-Mu, kaum keluarga, warga kerukunan yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah mereka masing-masing, baik yang mengalami tindakan medis lewat meja operasi, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan di dalamnya, baik pada saat tindakan maupun pasca tindakan. Pula kami berdoa untuk warga jemaat, anggota keluarga,
anggota kerukunan yang mengalami duka cita karena kematian. Hadirlah di hidup dan kehidupan mereka sehingga mereka tetap kokoh teguh dalam menghadapi kenyataan hidup ini, bahwa orang berpengharapan kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ini doa kami, pengharapan kami, dengarkan Tuhan, karena semuanya kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita sepekan hari ini. Di akhir pekan, tema kita akhir dari kerajaan Yehuda. Mari siapkan diri kita pada hari ini, hari pekan ini, dan siapkan hidup kita untuk di persekutuan esok, baik di rumah Tuhan yang kudus maupun lewat live streaming. Selamat pagi, salam sejahtera. Tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan menjaga jarak, dan tetap mencuci tangan dengan sabun. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan beserta kita. Amin.